Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid wa sallim tasliman katsiran katsira wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin adada khalqihi ta'ala wa rida nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ya Hayyu Qayyum rahmatika nastaghits wa min azabika nastajir. Ya Hayyu Qayyum rahmatika nastaghits aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah. Seperti biasa Allah masih mengizinkan kita untuk berjumpa di rumahnya di Masjid Kampung Manggis Madang. Insyaallah tajuk surat hari ini akan dikaitkan dengan khutbah Jumat ya. Khutbah Jumat tentang kewaspadaan terhadap dosa dan pahala di ujung jari. Tajuk khutbah Jumatnya. Tajuk kita ubah sedikit saja. Pesan ahli hikmah buat anaknya dalam era globalisasi. Ini pesan ayah kepada anak. Ayah yang bijak, ayah yang prihatin, ayah yang sayang kepada anaknya. Berpesan, pesannya ini sesuai untuk mensupport tajuk khutbah Jumat tentang dosa di ujung jari, pahala di ujung jari. Subhanallah. Apa kata si ayah di sini? Wahai anakku, katanya, ingatlah bahwa Google, Facebook, Twitter, WhatsApp, malah semua media sosial bagaikan lautan dalam. Ingat tuh, bila orang berinteraksi dengan internet, dia berada dalam lautan dalam. Kalau bekalan tak cukup, memang tenggelam. Kalau bekalan tak cukup, memang lemas. Berapa ramai orang yang sibuk dengan media genggaman, media sosial, sembahyang terjejas, Quran tergendala, jalan ke masjid bersemak belukar. Karena apa? Karena dosa ujung jari, dosa mata, dosa hati, dosa kepala. Subhanallah. Memang tenggelam, hanyut, lemas. Subhanallah. Di dalamnya sudah banyak orang yang hanyut dan tenggelam. Malah orang kenamaan dia cakap. Dia tidak pilih. Orang kenamaan pun hanyut. Berapa banyak akal manusia yang rosak binasa dalam lautan ini. Akal rosak dibuatnya. Subhanallah. Berinteraksi dengan benda yang diharamkan Allah itu merusak akal. Merusak akal, mengotori hati, dan membuat imannya merana. Kita ini yang paling mahal dalam kehidupan ini iman. Dengan media itu imannya akan sakit merana. Dengan media ini imannya akan sakit dan merana. Subhanallah. Terutama para belia dia cakap. Malah juga golongan veteran yang kepalanya sudah memutih, yang rambut sudah putih pun kena juga. Tak dipilihnya. Ombak dan gelora media ini telah menghilangkan sifat malu barisan putri-putri mukminah. Bila orang tengok ni, sifat malu tak ada, segan silu tak ada. Rusak dibuatnya akhlak. Sudah ramai masyarakat yang hancur binasa dalam lautan ini. Inilah pesan ayah kepada anaknya. Subhanallah. Awas dan hati-hatilah saat melayari lautan dalam ini. Anda hendaklah bagai lebah. Di sini ada dua perumpamaan. Ada lalat, ada lebah.
Kalau lebah mengambil yang baik, mencari yang bisa. Dari guntung bunga ini, taman bunga ini, nanti terhasillah hasil yang baik yang namanya madu. Kalau lalat mencari di mana yang kamah, di mana yang berbau busuk, di mana ada bangkai, ada penyakit. Cantik nasihat ini ya. Bersifatlah seperti lebah yang hinggap pada tempat yang baik, penuh makna dan kemanfaatan, mencari yang manfaat, mencari yang bisa. Maka Anda hendaklah melayari halaman yang mendatangkan manfaat, terutama buat diri dan ahli keluarga juga. Pikirkanlah. Jangan seperti lalat dicakap. Wahai anakku, jangan seperti lalat yang hinggap di mana saja mengikut keinginannya. Tempat yang bisa hinggap, tempat yang kamah pun hinggap, tempat penyakit pun hinggap, di bangkai pun dihinggap di sana. Nanti pergi ke tempat yang baik, lalu dia membawa penyakit, membawa virus. Subhanallah. Hinggap di mana saja mengikut keinginannya, hinggap di tempat yang tak baik dan yang baik juga. Lantas dengan demikian serangga ini mengangkut penyakit tanpa disadarinya. Yang baik dilihat, yang tak baik dilihat. Akhirnya penyakit lekat dalam kepalanya, penyakit singgah di hatinya. Subhanallah. Subhanallah. Internet juga sebagai pusat perniagaan yang besar, yang di dalamnya tak ada siapapun yang ingin memberi barangan atau produk secara gratis tanpa ulangan. Setiap kita melayari apa saja ya, mengklik apa saja yang diklik, bayar betul, bosen betul. Mana ada yang free? Setiap clicking mesti berbayar. Tidak ada yang free. Walaupun dia cakap wifi free, berbayar juga. Ada tempat-tempat tertentu kan kadang wifi free katanya, berbayar juga. Subhanallah. Setiap orang menginginkan pulangan atau imbalan. Tidak ada yang tidak mau imbalan. Malah yang sedihnya, terdapat pihak yang bermaksud kehancuran akhlak sebagai imbalan sesuatu yang dikemukakannya. Ada yang mencari keruntuhan moral, keruntuhan akhlak. Subhanallah. Itu imbalan bagi dia. Dia tahu berapa ramai orang yang mengklik, berapa ramai orang yang menziarahi, melayari. Dia orang tahu. Negara mana, masyarakat mana, mereka tahu. Komuniti mana yang melihat benda-benda yang tak baik, mereka tahu. Berapa duit yang masuk sama mereka, mereka tahu. Mereka dapat pulangan duit dan dapat pulangan keruntuhan moral masyarakat. Mereka untung. Mereka untung dari kerugian kita. Kita rugi, mereka untung. Subhanallah. Subhanallah. Ada pula yang ingin mengemukakan ide yang jahat merusak minda. Memang ada. Supaya generasi jauh dari Al-Quran, supaya Quran tak pegang, supaya jauh dari Al-Quran. Ayah tak pegang Quran, mak tak pegang Quran, satu rumah tak ada pegang Quran. Subhanallah. Malaikat tak datang ke rumah tu, malaikat tak masuk rumah. Doa masuk rumah pun tak baca, doa keluar rumah tak baca, masuk rumah tak baca. Doa nak makan, doa minum, doa mau tidur, bangun tidur, tak ada lagi. Zikir-zikir tak ada lagi, karena dah terperangkap. Subhanallah. Subhanallah. Ada pula yang mengejar populariti dicakap. Memang ada yang ingin islah, yang bisa itu ada. Ada. Atau ke arah yang kebaikan, pembaikan dan kebaikan. Namun Anda jangan menerima sesuatu sebelum Anda teliti dengan baik. Itu katakan dalam khutbah Jumat, tabayyun namanya. Nah, dalam khutbah Jumat, teksnya ada di sini. Paling kurang katanya ada 4 langkah yang perlu kita persiapkan.
dalam khutbah Jumat ini. Pertama, terimalah informasi yang baik. Yang kedua, tabayyun. Di sini dalam khutbah Jumat tuh dikatakan tabayyun. Patutnya orang yang mendengar khutbah sudah paham. Tabayyun itu baik benda ini atau tidak. Kalau tak baik tinggalkan. Itu tabayyun namanya. Jangan tidak diteliti, tidak disemak. Karena semak. Tabayyun itu memastikan benda itu baik tidaknya. Ada ayat dalam surah Al-Hujurat. Di benda ini diambil pada ayat dalam surah Al-Hujurat. Istilah ini diambil pada surah Al-Hujurat. Apa katanya di sana? Wa idza ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Surah Al-Hujurat. Surah Al-Hujurat halaman 516 ayatnya ayat 6. Ayat 6 surah Hujurat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Tabayyun memastikan benda itu baik atau tidak baik. Orang tuh kalau ada sistem kontrolnya baik, dia akan dimisikan oleh malaikat, jangan tah katanya. Kalau sistem kontrol baik, orang itu akan dijaga malaikat. Manusia ini sama ada dijaga malaikat atau dikuasai musuh. Manusia ini dua saja. Sama ada dijaga malaikat atau dikuasai musuh. Kalau orang itu dikuasai musuh, dia tak ada fikir, tak ada pertimbangan. Tabayyun ini menghendaki pertimbangan akal yang waras. Baguskah ini? Kalau Allah tanya saya, selamatkah saya? Nanti semua setiap kliking akan ditanya. Setiap benda yang dibaca, yang dilihat, yang dikopi, yang disimpan, yang di-forward, yang di-share, semua akan ditanya. Itu katakan fatabayyanu dalam surah Al-Hujurat ayat 6. Tabayyanu, selidiki dulu, teliti dulu. Subhanallah, perlu tabayyun. Jangan terus-terus saja. Karena kita banyak atau masyarakat kita banyak terikat dengan benda-benda yang Allah tak suruh ya. Maka di sini kita kemukakan doa sujud yang diajar oleh Rasul kepada umat, hadis Sahih Muslim. Ya Allah, ampunlah dosa saya semuanya, yang kecil dan yang besar, yang awal dan yang akhir, yang terang yang tersembunyi. Dosa suami yang istri tak tahu, dosa istri yang suami tak tahu, dosa anak-anak yang mak bapak tak tahu, dosa mak bapak yang anak-anak tak tahu. Wa alaniyatahu sirrah. Inilah istighfar. Mudah-mudahan dengan istighfar ini Allah memaafkan dosa kita yang terang dan tersembunyi, yang awal dan yang akhir, yang besar dan yang kecil. Di-cover semuanya. Doa ini di-cover semuanya. Dosa kullihi semuanya, yang besar dan yang kecil, yang awal dan yang akhir, yang terang dan tersembunyi. Doa yang dibaca Rasulullah dalam sujud. Doa sujud. Allahumma fil zambi kullah dikhuhu wa jillah wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu sirrah. Allahumma fil zambi kullah dikhuhu wa jillah wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrah. Jadi solusi kita bertaubat kepada Allah, beristighfar dalam salat, dalam sujud. Sebelum ini sudah pernah diberi doa tasbih istighfar
Allahumma ighfirli, subhanakallahumma rabbana bihamdika Allahumma ighfirli, subhanakallahumma rabbana bihamdika Allahumma ighfirli. Itu yang dibaca baginda dalam berukuk dan sujud. Ini khas untuk sujud. Kemudian di antara solusi juga, ya Allah, jadikanlah aku ini orang yang punya hati yang bersyukur, lisan lidah yang berzikir, dan istri mukminah yang membantu untuk urusan akhirat. Semua doa ini baik belaka ya. Kita baca yang pertama dulu ya. Kita baca serentak 3 kali, serentak saja ya. Allahumma ighfirli dzambi kullah, dikkahu wa jillah, wa awwalahu wa akhirah, wa alaniyatahu wa sirrah. Allahumma ighfirli dzambi kullah, dikkahu wa jillah, wa awwalahu wa akhirah, wa alaniyatahu wa sirrah. Allahumma ighfirli dzambi kullah, dikkahu wa jillah, wa awwalahu wa akhirah, wa alaniyatahu wa sirrah. Jadikan wirid. Baca 10 kali lepas salat, baca lagi, jadikan wirid. Nak pergi ke masjid baca, dalam perjalanan ke masjid, balik dari masjid, nak balik ke rumah baca Allahumma ighfirli dzambi kullah, dikkahu wa jillah, wa awwalahu wa akhirahu, wa alaniyatahu wa sirrah. Allahumma ighfirli dzambi kullah, dikkahu wa jillah, wa awwalahu wa akhirahu, wa alaniyatahu wa sirrah. Kalau tak dapat semuanya, baca dulu Allahumma ighfirli dzambi kullah. Ya Allah, ampunlah semua dosaku. Itu dulu baca. Allahumma ighfirli dzambi kullah. Ya Allah, ampunlah semua dosaku. Yang di bawah, agar hati kita bersyukur, lidah mau berzikir, istri mengingatkan kita tentang urusan akhirat. Subhanallah, subhanallah. Allahumma inni as'aluka qalban syakira. Ya Allah, kurniailah diriku ini hati yang bersyukur. Kalau hatinya bersyukur, tidak mau lagi benda yang tak baik. Tidak mau lagi, dia tidak mikirkan benda yang tak baik lagi. Allahumma inni as'aluka qalban syakira. Ya Allah, kurniailah diriku ini hati yang bersyukur. Bila dia bersyukur, tidak mau lagi yang tak baik. Kenapa masih mau mendengar yang baik? Mendengar yang tak baik, melihat yang tak baik, melayari laman-laman web yang tak baik. Kenapa? Karena tidak bersyukur. Kalau dia bersyukur, dia tidak mau lagi. Lidah yang mau berzikir dan istri mukminah yang membantu urusan akhirat. Subhanallah. Ini boleh, yang pertama tuh untuk dibaca suami, yang di bawahnya untuk dibaca istri. Kemudian yang ketiga untuk dibaca oleh suami istri, ataupun untuk suami istri, dan yang keempat untuk anak, didoakan untuk anak. Kemudian yang ada garis boleh diganti dengan yang di bawah sesuai untuk kegunaannya masing-masing. Ada untuk anak lelaki, anak perempuan, untuk ahli keluarga semuanya, untuk masyarakat dan umat, dan untuk teman yang baik. Kemudian di belakang ini cerita di zaman Rasulullah yang sangat menakutkan. Hadis Imam Ibnu Majah, Nabi Muhammad bercerita sama sahabat terdekat, Thauban namanya. Mungkin tidak ada orang kita nama Thauban ya. Thauban namanya. Apa kata Rasulullah? Thauban katanya, saya sudah diperlihatkan hari kiamat. Nabi Muhammad sudah nampak hari kiamat. Ada di antara sahabat kita ini katanya rajin beramal, hafal Quran, khatam Quran, sembahyang tahajud, sholat berjamaah, pergi berperang, jihad di jalan Allah. Tapi ibadahnya semuanya hangus, langis, licin. Orang yang rajin beribadat sahabat Nabi, tapi amalnya langis, licin. Lalu ditanya oleh Thauban, di mana silapnya? Kata Rasulullah, berbuat taat juga, buat benda yang dilarang juga katanya. Tidak ada gunanya sembahyang kemudian tengok lagi yang tak baik itu, habis semuanya itu hadisnya. Semuanya langis itu.
Ini hadisnya. Sahabat Nabi yang rajin beribadat, yang hafal Quran, yang khatam Quran, mungkin 3 hari, 4 hari, paling lama seminggu, yang malam-malam tahajud, sholat berjamaah tidak miss. Tapi ada di antara mereka yang kalau masih ada peluang buat yang haram dia masih buat. Kata Rasulullah, habis semuanya. Ini boleh kita tengok teks hadis. La'alamanna aqwaman min ummati ya'tuna yaumal qiyamah bihasanat amsal jibal tihamah bayda faj'alha Allah haba'an mansura. Kata Rasulullah, aku sungguh tahu persis ada golongan umatku pada hari kiamat, mereka datang membawa amal kebajikan yang menggunung, amal ibadahnya menggunung. Lalu Allah menjadikan amal tersebut seperti habuk yang berterbangan atau sia-sia, langit semua, licin, tidak ada tinggal. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, sifhum lana, jullahum lana. Kata sahabat, terangkan kepada kami sifat mereka, di mana silapnya, agar kami tidak termasuk dan tidak terjerat, tidak terjebak. Kata baginda, subhanallah. Katanya apa? Amma innahum ikhwanukum wa min jildatikum wa yakhuzuna min al-laili kama ta'khuzun walakinnahum qaumun idza khalu bi maharimillahi intahakuha. Mereka memanfaatkan masa di malam hari dengan bertahajud seperti kamu. Orang itu ahlu tahajud, malam hari beribadat. Malah mereka adalah golongan yang apabila terdedah kepada perkara yang haram secara tersembunyi masih melakukan dosa secara tersembunyi, membuat dosa secara tersembunyi, membuat ibadat habis semuanya. Berarti dalam hati mereka bukan Allah lagi, bercampur. Allah tidak mau yang bercampur. Tengok ayat dalam suratul Bayyinah, Allah tidak mau yang bercampur-campur, Allah maunya yang bersih. Bercampur tidak mau. Bila bercampur, rusak yang baik, dibuat yang tak baik. Tengok ayat dalam surah Al-Bayyinah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishin. Halaman 598 surah Al-Bayyinah ayat 5. Halaman 598 surah Al-Bayyinah ayat 5, wa ma umiru, mereka hanya disuruh liya'budullah, melaksanakan ibadat kepada Allah, mukhlisin, bersih, tidak bercampur, bersih, ikhlasnya bersih, tidak bercampur, bersih. Kalau bercampur berarti orang itu tidak ikhlas. Bila bercampur dengan tak baik berarti tidak ikhlas. Ikhlas artinya bersih, suci, tidak ada kamah. Bila ada kekotoran berarti tidak bersih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Itu maka kita digalakkan membaca doa. Ini doa dalam surah Ali Imran ya, agar hati kita itu dipimpin oleh Allah, dijaga oleh Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan Engkau alihkan hati kami. Bagilah kami hati yang istiqamah. Jangan berubah. Di masjid bersama Allah, di rumah bersama Allah, di mana saja bersama Allah. Jangan keluar masjid tukar watak. Tidak mau. Di rumah watak malaikat. Pergi tempat lain, pergi rumah atau duduk sendiri, dah tukar watak. Itu tidak mau. Ini maksudnya doa ini, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, janganlah Engkau alihkan, Engkau pesongkan hati kami, Engkau palingkan hati kami setelah kami Engkau beri hidayah di masjid. Jangan Engkau pesongkan hati kami. Wa hab lana min ladunka rahmah, berilah kami rahmat ya Allah. Innaka antal wahhab, Engkau Maha Pemberi. Doa ini campur dengan doa tadi ya.
Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu membaca doa ini salat maghrib rakaat ketiga sesudah baca Fatihah. Biasanya orang kita rakaat ketiga lepas Fatihah terus sujud. Abu Bakar baca doa ini di rakaat ketiga salat maghrib. Dalam hadis katakan begitu, salat maghrib. Padahal Rasulullah tak cakap benda ini, tapi dibuat inisiatif tersendiri. Lepas ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Sebelum dia rukuk, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Baru dia rukuk, Allahu akbar. Ini amalan Abu Bakar Siddiq. Terdapat dalam kitab hadis Muwatta karangan Imam Malik. Jadi istighfar tadi penting ya. Istighfar tadi penting. Ya Allah, ampunilah dosaku semuanya, dosa yang kecil dan yang besar, atau yang kasar sama dengan besar ya. Dosa yang awal, dari awal kita balik sampai sekarang sampai meninggal. Kemudian dosa yang terang dan dosa tersembunyi. Jadilah sebagai amalan kita ini ya, kita ajar sama keluarga. Mungkin ada juga ulama yang mencadangkan sebelum makan dengan keluarga katanya beristighfarlah dulu di meja makan itu katanya. Ini cantik istighfarnya. Allah maghfir lana, kalau untuk jamaah lana ya. Li tukar dengan lana, Allah maghfir lana zambana. Yang lainnya tidak payah ubah. Itu saja. Allah maghfir lana zambana kullah dikkahu wa jillah wa awwalahu wa akhirah wa alaniyatahu wa sirrah. Yang dua saja yang perlu diubah. Li tukar dengan lana. Allah maghfir lana zambana ganti kepada zambi. Allah maghfir lana zambana kullah. Ayo kita baca 3 kali untuk berjemaah. Allah maghfir lana zambana kullah dikkahu wa jillah wa awwalahu wa akhirah wa alaniyatahu wa sirrah. Allah maghfir lana dzambana kullah dikkahu wa jillah wa awwalahu wa akhirah wa alaniyatahu wa sirrah. Allah maghfir lana dzambana kullah dikkahu wa jillah wa awwalahu wa akhirah wa alaniyatahu wa sirrah. Begitulah ya, di antara gagasan bernas yang dikemukakan oleh penulis tentang nasihat si ayah kepada anaknya tadi apa? Bahwa internet itu, Google itu ibarat lautan. Takutlah memasukinya. Takutlah memasukinya. Jangan lemas di sana, jangan tenggelam di sana. Pandai-pandailah melayarinya. Lengkapilah kelengkapan yang perlu ada. Kalau yang sampan lah, kalau yang perahu lah, kalau yang bahtera lah, mesti lengkap alatnya. Kalau tidak memang tenggelam. Masuk laut, tidak ada kapal, berenang sendiri, memang nanti akan terdedah kepada kebinasaan. Satu, yang kedua katanya media maya ini ibarat apa? Ibarat laut tadi. Kemudian manusia ini ada 2 golongan katanya. Yang melayari internet ini ada 2 golongan. Ada orang seperti lebah mencari yang baik. Kalau dalam hati kita ingin mencari yang baik, silakan mendengar ceramah-ceramah ustaz-ustaz kita, ulama-ulama kita. Silakan mendengar Quran, membaca hadis, membaca tulisan-tulisan yang bermanfaat. Silakan. Tapi jangan seperti lalat katanya. Jangan seperti lalat. Pada umumnya lalat itu suka kepada benda yang tak baik. Suka kepada benda yang tak baik. Benda yang hidung kita keberatan menciumnya, itu yang disukai lalat. Begitu juga orang yang hatinya
tidak dipelihara Allah, orang itu bagaikan lalat mencari benda yang tak baik. Akhirnya katanya dari yang tak baik itu nanti dia singgah kepada yang baik, rusak semuanya. Kata orang Melayu apa? Apa kata orang Melayu? Disebabkan nila setitik nila rusak susu sebelanga. Begitulah ini. Tadi lihat yang bisa, sekarang dia tak baik, habis semuanya. Ibadahnya kalau dalam hadis tadi semuanya langis. Nanti menghadap Allah, solat tak ada, ibadah tak ada, yang ada dosa. Na'udzubillah. Jadi perlu kita baca apa ini ya, istighfar ini banyak-banyak. Di samping zikir yang terdapat dalam hadis Imam Tirmizi tadi, Allahumma inni as'aluka qalban syakira wa lisanan zakira wa zawjatan mu'minatan tu'inu ala amril akhirah. Di samping doa yang di belakang doa Rabbana la tuzigh qulubana, surah Al-Imran ayat 8. Ini kalau kita sholat boleh dibaca jadikan ayat. Boleh dibaca jadikan ayat Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Boleh dibaca. Mau baca 3 kali, 5 kali, 10 kali, 20 kali. Dijadikan ayat. Doa sujud yang tadi sudah ada doa khas sujud sudah ada tadi. Ini kalau nak jadikan doa dalam sholat, jadikan ayat, boleh dibaca berulang kali. Mau baca 10 kali, 20 kali. Kita minta apa? Supaya Allah menjaga hati kita ini. Jangan terpesong, jangan terpengaruh. Jangan terpengaruh. Ini agar hati istiqamah. Jangan terpesong, jangan terpengaruh. Itu maka Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dibacanya di sholat maghrib khususnya setelah membaca Al-Fatihah. Dicatat dalam karya-karya ulama ya. Mudah-mudahan bermanfaat lah ya. Jadi kita baca lagi doa tadi 3 kali lagi. Doa sujud yang dibaca oleh Rasulullah, Allahumma ighfirli dzambi kullah dikkahu wa jillah wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrah. Allahumma ighfirli dzambi kullah dikkahu wa jillah wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrah. Allahumma ighfirli dzambi kullah dikkahu wa jillah wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrah. Kemudian untuk keluarga secara bersama, untuk jemaah, Allahumma ighfir lana ya. Allahumma ighfir lana dzambana kullah dikkahu wa jillah wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrah. Allahumma ighfir lana dzambana kullah dikkahu wa jillah wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrah. Allahumma ighfir lana dzambana kullah dikkahu wa jillah wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrah. Kemudian doa hadis Imam Tirmizi yang dibaca suami untuk istrinya, untuk dirinya dan istrinya. Allahumma inni as'aluka qalban syakira wa lisanan zakira wa zawjatan mu'minatan tu'inu ala amril akhirah. Allahumma inni as'aluka qalban syakira wa lisanan zakira wa zawjatan mu'minatan tu'inu ala amril akhirah. Allahumma inni as'aluka qalban syakira wa lisanan zakira wa zawjatan mu'minatan tu'inu ala amril akhirah. Kemudian doa dibaca oleh istri untuk suaminya. Allahumma inni as'aluka qalban syakira wa lisanan zakira wa zawjan mu'minan yu'inu ala amril akhirah. Zawjan suami, zaujatan istri. Kemudian yang ketiga doa dibaca oleh suami istri berdua sekali, sama ada dibaca sama-sama ataupun berasingan. Allahumma inni as'aluka qalban syakira wa lisanan zakira wa zawjaini mu'minaini yu'inani ala amril akhirah. Zawjaini artinya suami istri. Zaujan suami, zaujatan
istri, zaujaini suami istri. Dan di bawah yang dibaca oleh anak-anak untuk mak bapaknya. Anak-anak mendoakan mak bapaknya. Allahumma inni as'aluka qalban syakira wa lisanan zakira wa walidaini. Walidaini ayah dan ibu. Wa walidaini mu'minaini yu'inani ala amril akhirah. Allahumma inni as'aluka qalban syakira wa lisanan zakira wa walidaini mu'minaini yu'inani ala amril akhirah. Allahumma inni as'aluka qalban syakira wa lisanan zakira wa walidaini mu'minaini yu'inani ala amril akhirah. Yang bawah itu dibaca untuk anak laki, anak perempuan, dan zuriat, rumpun keluarga secara keseluruhannya, dan masyarakat, rakyat ke bawah duli. Wa muhitam mu'mina yu'inu ala amril akhirah. Dan umat Islam juga. Yang dua terakhir itu ya. Ayo kita baca. Allahumma inni as'aluka qalban syakira wa lisanan zakira wa muhitam mu'minan yu'inu ala amril akhirah. Allahumma inni as'aluka qalban syakira wa lisanan zakira wa muhitam mu'minan yu'inu ala amril akhirah. Allahumma inni as'aluka qalban syakira wa lisanan zakira wa muhitam mu'minan yu'inu ala amril akhirah. Yang terakhir sekali, kawan baik. Kawan itu kan didoakan. Wasahiban mu'minan, teman. Allahumma inni as'aluka qalban syakira wa lisanan zakira wa sahiban mu'minan yu'inu ala amril akhirah. Orang beriman perlu kepada temannya untuk mendukung dia, mensupport dia ya. Mudah-mudahan doa kita didengar Allah. Amin rabbal alamin. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'thir alaina wa adina wa arda'na ya karim. Na'udzu biridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min 'uqubatik wa na'udzu bika mink la nuhsi sanan 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Allahumma fas sultanana wa iyyana wal muslimin. Allahumma fas sultanana wa iyyana wal muslimin. Allahumma fas sultanana wa iyyana wal muslimin wan nas ajma'in. Ya hayyu qayyum rahmatika nastaghits. Uktub lana kullal khair biyadikal khairu innaka 'ala kulli syai'in qadir. Innaka ni'mal maula wa ni'mal nasir. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahil alamin. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Inni uhibbukum fillah wa astaudiukumullah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.